Nafisah dan Gus Iqbal. 5 tahun yang lalu, umur Nafisah baru 17 tahun dan sebentar lagi, dia akan lulus dari pesantren yang menjadi tempat belajarnya selama 3 tahun. Nafisah sudah berencana setelah lulus dari pesantren dia akan melanjutkan masuk kuliah jurusan bisnis sesuai keinginannya sendiri. Nafisah baru saja keluar dari dalam masjid dan di depan masjid dia bertemu dengan Gus Iqbal yang sepertinya sedang menunggu seseorang. Assalamualaikum Gus. Salam Nafisah saat berdiri 1 meter di depan Gus Iqbal. Waalaikumsalam Nafisah. Jawab salam dari Gus Iqbal. Gus sedang menunggu siapa? Tanya Nafisah. Saya menunggu kamu. Jawab Gus dan membuat kaget apalagi sekarang dia hanya berdua dengan Gus di depan masjid. Ada apa Gus menunggu Nafisah? Tanya Nafisah. Ada yang mau saya sampaikan sama kamu. Jawab Gus Iqbal. Maukah kamu Nafisah menjadi istri saya? Tanya Gus Iqbal. Nafisah terdiam seperti patung. Jantungnya berdetak dengan cepat. Nafisah sangat kaget mendengar pertanyaan Gus Iqbal. Maaf Gus. Bukannya Nafisah menolak, tapi Nafisah butuh waktu untuk menjawab pertanyaan Gus Iqbal. Kata Nafisah dengan menahan rasa gugupnya. Saya beri waktu kamu sampai besok pagi, biar saya bisa cepat-cepat menemui kedua orang tua kamu, kata Gus Iqbal. Saya permisi Gus, mau kembali ke kamar. Assalamualaikum. Pamit dan salam Nafisah. Waalaikumsalam. Jawab salam dari Gus Iqbal. Nafisah meninggalkan Gus Iqbal di depan masjid dan melangkahkan kakinya menuju kamarnya dengan cepat. Sesampainya di dalam kamar, Nafisah langsung membaringkan tubuhnya ke atas kasur dan memejamkan matanya. Aminah yang melihat sahabatnya itu seperti sedang memikirkan sesuatu langsung mendekati Nafisah dan duduk di samping Nafisah. Syukur saja kamar yang mereka tempati khusus untuk 2 orang, sehingga mereka bisa berbuat semau mereka tanpa ketahuan oleh santriwati lain. Kamu kenapa? Tanya Aminah dan itu berhasil membuat mata Nafisah terbuka. Aku bingung Aminah. Beritahu Nafisah dan mengubah posisinya menjadi duduk. Kamu bingung kenapa? Memangnya ada kejadian apa di masjid? Tanya Aminah. Aku bingung gimana menjelaskannya. Jawab Nafisah dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ya sudah, nanti aja ceritanya. Aku mau kasih tahu kamu info penting, kata Aminah. Info apa? Tanya Nafisah penasaran. Bagaimanapun Nafisah juga manusia biasa yang memiliki rasa penasaran di dalam dirinya. Tadi kan aku bertugas bersih-bersih di dapur dalam, dan aku dengar dari Uma, katanya hari ini calon istri Gus Iqbal akan datang bersama keluarganya untuk bertamu. Cerita Aminah. Calon istri? Tanya Nafisah pelan. Iya, calon istri Gus Iqbal. Dan aku dengar calon istri Gus Iqbal adalah anak pemilik pesantren di kota sebelah. Jawab Aminah. Nafisah terdiam mendengar jawaban dari Aminah. Gus Iqbal sudah memiliki calon istri. Terus kenapa Gus Iqbal malah meminta Nafisah untuk menjadi istrinya? Nafisah bingung dengan jalan pikiran Gus Iqbal. Bukannya Gus Iqbal tahu kalau tidak boleh melamar 2 orang perempuan dalam waktu bersamaan. Sepertinya Nafisah harus bertemu dengan Gus Iqbal untuk meminta penjelasan, dan Nafisah akan memberikan jawabannya. Aku mau ke dalam dulu sebentar, pamit Nafisah. Kamu mau ngapain ke dalam? Tanya Aminah. Ada yang mau aku tanyakan sama Uma. Jawab Nafisah dengan berbohong. Ya udah, kata Aminah dan setelah itu Nafisah langsung melangkah keluar dari dalam kamar dengan cepat. Letak kamar Nafisah dengan dalam tidak terlalu jauh, sehingga Nafisah hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk sampai di dalam. Nafisah memutuskan untuk masuk lewat pintu belakang saat melihat ada banyak sandal di depan dalam. Saat sampai di depan pintu belakang dalam, Nafisah bisa melihat Uma yang sedang membuat minum dan menyiapkan kue di atas piring. Assalamualaikum Uma. Salam Nafisah. Waalaikumsalam. Masuk Nafisah. Jawab salam dan persilakan Uma. Ada tamu ya Uma? Tanya Nafisah dan melangkah masuk ke dalam-dalam. Iya, di luar sedang ada tamu. Kamu ngapain kesini? Jawab dan tanya Uma. Sebenarnya, Nafisah kesini mau ketemu sama Gus Iqbal. Ada hal penting yang ingin Nafisah tanyakan. Jawab Nafisah.
Gus Iqbal sedang ada di depan sama Abah sedang menemani tamu, beritahu Umah. Maaf Nafisah, boleh bantu Umah untuk mengantar minuman ini ke depan? Tanya Umah. Boleh Umah, jawab Nafisah dan mengangkat nampan yang berisi 6 cangkir teh. Umah berjalan di depan Nafisah dengan membawa 2 piring berisi kue dan berjalan menuju ruang tamu. Astaga, gak usah repot-repot, kata salah satu perempuan parubaya yang Nafisah tebak usianya sama dengan Umah. Tidak repot kok Bu, cuma kue sama teh, kata Umah dan meletakkan 2 piring kue itu ke atas meja. Nafisah menatap perempuan yang usianya mungkin lebih tua dari Nafisah. Perempuan itu menatap Nafisah dengan senyuman manis yang terbit di bibirnya. Dan Nafisah membalas dengan menampilkan senyumannya juga. Perempuan itu memiliki wajah cantik dari Nafisah, memiliki kulit putih dan mulus, dan memiliki senyuman yang sangat manis, sehingga membuat orang yang melihat senyuman tersebut seperti terhipnotis dengan kecantikannya. Nafisah memindahkan ke-6 cangkir teh tersebut ke atas meja, dan Nafisah bisa melihat kalau Gus Iqbal sedang menatapnya. Ini siapa Bu? Tanya ibu itu lagi. Ini Nafisah, salah satu santriwati di pesantren ini, jawab Umah. Maaf, saya permisi mau kembali ke asrama, pamit Nafisah. Makasih ya Nafisah, ucap Umah. Sama-sama Umah, Nafisah permisi dulu. Assalamualaikum. Salam Nafisah. Waalaikumsalam. Jawab salam dari semua orang yang ada di ruang tamu tersebut, dan Nafisah melangkahkan kakinya menuju dapur. Sesampainya di dapur, Nafisah langsung meletakkan nampan yang tadi digunakan untuk membawa cangkir ke atas meja makan, dan langsung memutuskan untuk pergi dari dalam. Mungkin itu tamu yang dibilang oleh Aminah tadi, kata Nafisah dengan suara yang sangat pelan. Nafisah melangkahkan kakinya menuju pintu dan pada saat itu, ada suara seseorang memanggilnya. Nafisah, panggil orang tersebut dan Nafisah sudah bisa menebak siapa yang sedang memanggilnya. Iya Gus, tanya Nafisah dengan memutar badannya dan menundukkan kepalanya. Kata Umah, kamu mau ketemu sama saya? Ada apa? Beritahu dan tanya Gus. Nafisah cuma mau menjawab pertanyaan dari Gus, tapi nanti saja. Jawab Nafisah. Sekarang aja Nafisah, pinta Gus Iqbal. Maaf Gus, Nafisah tidak bisa menerima lamaran dari Gus, kata Aisyah. Kenapa Nafisah? Tanya Gus Iqbal. Nafisah tidak mau menyakiti hati calon istri Gus dan Nafisah juga belum siap untuk nikah dalam waktu dekat. Jawab Nafisah dan setelah itu pergi meninggalkan Gus tanpa mau mendengarkan perkataan yang akan diucapkan oleh Gus Iqbal. Setelah kejadian itu, Nafisah selalu menghindari untuk bertemu dengan Gus Iqbal, sampai di hari kelulusan dan Nafisah tidak pernah berkunjung ke pesantren. Setelah puas mengobrol dengan Umah, Abah, dan Gus Iqbal, Nafisah dan keluarga suaminya berpamitan untuk pulang. Nafisah dan keluarga suaminya berjalan menuju parkiran mobil diikuti oleh Aminah, sedangkan Humaira sudah harus mengikuti kegiatan tadarus di masjid. Mas, tolong buka pintu bagasi, pinta Nafisah ke Adnan. Adnan membukakan pintu bagasi dan Nafisah mengambil 1 kotak kue yang memang disiapkan khusus untuk Aminah. Ini kue pesanan kamu, kata Nafisah dan menyerahkan kotak kue tersebut. Wah, makasih banyak, ucap Aminah dengan bahagia saat menerima kotak kue yang diserahkan oleh Nafisah. Sama-sama, kata Nafisah. Aku boleh minta tolong sama kamu untuk bagikan kue ke Ustadz dan Ustazah? Tanya Nafisah. Nanti aku bagikan, jawab Aminah. Adnan mengeluarkan kardus besar yang berisi 12 kotak kue dari bagasi mobil. Kamu kuat angkat ini? Kalau enggak, nanti biar Mas Adnan yang bantu kamu bawa ke kantor, tanya Nafisah. Ustadz Fajar, teriak Aminah saat melihat ada Ustadz lewat. Merasa dipanggil Ustadz itu langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke asal suara di mana kami sedang berdiri. Ustadz yang bernama Fajar tersebut melangkah mendekati orang yang memanggilnya. Ada apa Ustazah memanggil saya? Tanya Ustadz Fajar saat 1 meter di samping Aminah. Saya minta tolong bawakan kardus ini ke kantor. Bisa Ustadz? Jawab dan tanya Aminah. Bisa Ustazah, kalau gitu saya bawa sekarang. Soalnya saya masih ada kelas ngajar. Jawab Ustadz Fajar. Makasih Ustadz sudah mau bantu saya, ucap Aminah.
Sama-sama Ustazah. Saya ke kantor dulu, kata Ustadz Fajar dan mengangkat kardus besar itu. Setelah itu Ustadz Fajar berjalan menuju kantor dengan membawa kardus besar yang tidak terlalu berat untuk kekuatan laki-laki. Aku titip Humaira sama kamu ya. Kalau ada sesuatu sama Humaira langsung hubungin aku, kata Nafisa. Iya, kamu gak usah khawatir. Aku yakin Humaira bisa beradaptasi dengan situasi di sini dengan cepat, kata Aminah. Adnan dan kedua orang tuanya sudah masuk ke dalam mobil untuk siap-siap pulang. Kalau gitu aku pamit pulang. Assalamualaikum. Pamit dan salam Nafisa. Waalaikumsalam. Jawab salam dari Aminah dan Nafisa setelah itu masuk ke dalam mobil. Adnan langsung mengendari mobilnya meninggalkan pesantren untuk kembali ke rumah mereka. Tapi sebelumnya, Adnan harus mengantar pulang kedua orang tuanya terlebih dahulu. Semoga aja Aira betah di sana. Mami takutnya Aira nggak bisa beradaptasi, kata Mami Fitri saat mobil sudah keluar dari lingkungan pesantren. Mami nggak perlu takut, Adnan yakin Aira bisa beradaptasi dengan lingkungannya sekarang, kata Adnan. Benar kata Adnan Mi, contohnya saja sama kita Aira bisa begitu dekat. Padahal kita baru sebentar bertemu dengan dia, kata Papi Firdaus. Kalian kapan mau ke pesantren lagi? Tanya Mami Fitri. Bulan depan Mi, tapi kayaknya cuma Nafisa yang pergi. Soalnya Mas Adnan dan Mbak Tari harus menghadiri acara di Bali, jawab Nafisa. Acara apa? Tanya Mami Fitri. Pernikahan temannya Lestari Mi, jawab Adnan. Bukannya kita diundang Mi, kata Papi Firdaus. Iya, kemarin ada undangannya datang, tapi Mami mau ikut Nafisa ke pesantren aja ketemu sama Humaira, kata Mami Fitri. Kok aneh sih Mami? Biasanya kalau ada acara di luar kota selalu datang, katanya sekalian liburan, kata Papi Firdaus. Itu dulu sebelum ada Aira. Sekarang sudah beda, kata Mami Fitri. Nafisa, panggil Mami Fitri. Iya Mi, tanya Nafisa dan memutar tubuhnya ke belakang. Mami mau nanya, apa nanti Aira ada libur panjang dari pesantren? Tanya Mami Fitri. Biasanya sih setelah ulangan akan libur 1 bulan, jawab Nafisa. Kenapa Mami nanya itu sama Nafisa? Tanya Adnan penasaran. Mami mau ajak Aira liburan ke luar negeri, jawab Mami Fitri dengan cepat. Mami sudah ada Aira, terus Papi gimana? Tanya Papi Firdaus. Minta aja cucu sama Adnan dan Nafisa, jawab Mami Fitri dengan spontan. Nafisa yang tadinya menghadap ke belakang langsung kembali menghadap ke depan dengan cepat dan menundukkan kepalanya karena malu. Nanti Adnan usahain buat cucu untuk Papi, biar Papi ada temennya, kata Adnan dengan gampang dan itu membuat pipi Nafisa tambah memanas. Adnan juga gak sabar ingin dengar suara tangisan bayi di rumah, kata Adnan lagi. Nafisa yang mendengar itu hanya bisa diam dan menyembunyikan wajahnya yang mungkin sudah menimbulkan rona merah di kedua pipinya yang putih. Sudah kasihan Nafisanya malu, kata Mami Fitri dan itu malah mengundang tawa Papi Firdaus dan Adnan. Nafisa melirik Adnan dengan bibir datar tanpa ekspresi dan itu berhasil membuat Adnan menghentikan tawanya. Setelah itu, Adnan kembali fokus menyetir mobil dan Nafisa menyibukkan dirinya dengan membalas pesan penting dari sahabat, keluarga, dan pribadi yang tidak bisa disebutkan. Setelah 3 jam di perjalanan, akhirnya mobil Adnan memasuki pekarangan rumah kedua orang tuanya. Kalian gak mau mampir dulu? Tanya Mami Fitri saat mereka semua sudah turun dari mobil. Enggak Mi, soalnya Adnan yang meriksa berkas untuk rapat besok, jawab Adnan. Ya udah gak apa-apa, kata Mami Fitri. Kalau gitu Adnan sama Nafisa pamit, kata Adnan dan mencium tangan kedua orang tuanya diikuti oleh Nafisa. Assalamualaikum, salam Adnan dan Nafisa. Waalaikumsalam, jawab salam dari Mami Fitri dan Papi Firdaus. Adnan dan Nafisa kembali masuk ke dalam mobil dan kedua orang tua Adnan masuk ke dalam rumah mereka untuk istirahat. Selama perjalanan pulang menuju rumah, tidak ada pembicaraan satupun yang keluar dari mulut sepasang suami istri itu. Keadaan di dalam begitu hening seperti ada tembok pembatas di tengah-tengah mereka. Sebenarnya mereka tidak sedang marahan, tapi Adnan hanya memberikan waktu untuk Nafisa mereda rasa kesalnya karena ucapan spontan Adnan tadi. Sesampainya di rumah, Nafisa langsung masuk ke dalam kamarnya yang terletak di lantai atas dan memutuskan untuk mandi agar badannya kembali segar. Nafisa keluar dari dalam kamar mandi dengan badan yang sudah segar dan Nafisa melihat Adnan duduk di sisi kasur dengan pandangan sedang menatap Nafisa yang baru keluar dari dalam kamar mandi.
Nafisa menatap sebentar Adnan dan setelah itu melangkahkan kakinya menuju meja rias untuk mengeringkan rambutnya menggunakan hair dryer. Adnan menghampiri Nafisa yang sudah duduk di depan meja rias dan merebut hair dryer yang ada di tangan Nafisa. Adnan menghidupkan hair dryer tersebut dan mengarahkan ke rambut panjang Nafisa yang basah. "Maaf atas perkataan Mas tadi," kata Adnan dan menatap mata Nafisa yang juga sedang menatapnya dari cermin meja rias. "Perkataan Mas gak salah. Nafisa aja yang takut gak bisa mewujudkan keinginan Mas," kata Nafisa dengan tatapan yang sedikit redup. "Pernikahan kita belum genap 1 bulan. Ini belum waktunya untuk kita menyerah dengan keadaan," kata Adnan. "Nafisa hanya takut membuat Mas kecewa karena tidak bisa mewujudkan keinginan Mas dalam waktu dekat," beritahu Nafisa. "Kita tidak bisa mendebak masa depan. Cukup jalani kehidupan seperti biasa," kata Adnan dan kembali mengeringkan rambut Nafisa.